Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali kita lanjutkan membaca dan mempelajari daripada kitab Majalisus Saniyah, syarah dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa manaqibuhu kathiratun, bermula manaqibnya Sayyidina Umar itu banyak. Manaqib ini maknanya kelebihan. Minha kisatu sariyatil jabbalil masyhuratu, di antara manaqibnya adalah kisah Sariyah Siratul Jabal yang kisah itu sangat masyhur. Kisah daripada Siratul Jabal ini terjadi ketika Sayyidina Umar sedang melaksanakan khutbah Jumat. Kemudian tiba-tiba beliau berhenti sejenak dan memanggil dengan suara yang sangat keras. Apa kata beliau ketika itu? Wahai pasukan Ibnu Hisham, kata, berlindunglah di gunung, berlindunglah di gunung. Barang siapa yang mengundang serigala datang, sungguh dia telah zalim. Maka orang-orang yang berada dalam masjid itu tidak memahami perkataan dari Sayyidina Umar. Lantas ketika Sayyidina Umar telah selesai dari melaksanakan sholat Jumat bersama orang-orang tersebut, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib menemui Sayyidina Umar, kemudian bertanya kepada beliau, wahai Umar, siapa yang engkau panggil tadi? Kemudian Umar menjawab, emangnya kamu mendengar apa yang aku katakan? Ya tentu aku dan orang-orang yang berada di dalam masjid semuanya mendengar. Lantas Sayyidina Umar berkata, hatiku berkata bahwa orang-orang musyrik telah memukul mundur saudara-saudara kita. Kemudian saudara-saudara kita melewati sebuah gunung. Jika mereka bersembunyi di gunung tersebut, maka mereka dapat memerangi siapa saja yang mereka dapati dan menang. Akan tetapi jika mereka melewati gunung tersebut, maka mereka akan kalah. Oleh sebab itulah kata-kata ini keluar dariku. Namun setelah 1 bulan, datanglah orang membawa kabar gembira bahwa di hari dan waktu yang sama, tatkala mereka melewati sebuah gunung, mereka mendengar suara mirip dengan suara Umar, yaitu memerintahkan kepada Ibnu Hisham untuk bersembunyi di sebuah gunung itu. Dan mereka pun bersembunyi di dalam gunung itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. Itu adalah kisah sedikit daripada kisah Sariyatul Jabal. Wa minha, dan di antara manaqibnya Sayyidina Umar, maruya ani bani Abbasin radhiyallahu anhum, sesuatu yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu kala, bahwa sesungguhnya ia berkata, Ibnu Abbas, atat zalzalatun azimatun fi zamani Umar, pernah datang gempa yang sangat besar pada masa Umar. Hatta kadatil jabbalu antaqa'a ala wajil ardi,
hingga hampir gunung-gunung bahwa terjatuh ia di atas permukaan bumi. Jadi pernah terjadi gempa yang begitu dahsyat pada zaman Sayyidina Umar. Gempa itu terjadi wadzalika aqbal fasli, dan demikian gempa terjadi sesudah musim allazi yusammunahu fasla amwasin, yang menamakan mereka akan yang musim akan musim amwas. Fadaraba Umarul arda fadaraba Umarul arda, maka memukul Umar akan bumi, bidurratihi, dengan tongkatnya. Wa qala laha, berkata Umar kepadanya bumi, uskuni ana adulun illam akun ana adulan fawailun li Umar. Diamlah kamu, saya adalah orang yang adil, jika tidak ada saya orang yang adil, fawailun li Umar, maka celaka bagi Umar. Fasakanat, maka diam bumi. Walam ya'ti ba'daha misluha, dan tidak pernah datang sesudahnya goncangan semisalnya. Jadi pernah terjadi gempa yang begitu dahsyat pada zaman Sayyidina Umar, yaitu kejadiannya sesudah musim Anwas. Kemudian Sayyidina Umar memukul dengan tongkatnya bumi, seraya beliau berkata, uskuni ana adul illam akun ana adulan fawailun li Umar. Diamlah kamu, saya ini orang yang adil, jika tidak ada saya orang adil, maka celaka Umar. Maka diam, maka bumi tadi, gempa tadi diam, atau bumi tadi menjadi diam, dan tidak pernah lagi datang gempa yang semacam itu. Wa minha, dan diantara manakib Sayyidina Umar, maka tabahu linaili Misra, sesuatu yang telah menulis Sayyidina Umar akan sesuatu, linaili Misra, untuk sungai Nil di Mesir. Jadi pernah Sayyidina Umar menulis sebuah surat untuk sungai Nil. Kapan itu terjadi? Lama kataba ilaihi Umar banul Aus, ketika menulis kepadanya Sayyidina Umar oleh Umar bin Aus. Apa isi surat Umar bin Aus itu? Innal laila la yazidu ziyadatahul mu'tadah, bahwa sesungguhnya sungai Nil tidak bertambah akan tambahan yang biasa, seperti biasa. Illa, kecuali antul kafihi imra'atun bikrin, kecuali bahwa dilemparkan ke dalam sungai Nil seorang perempuan bikir, perawan. Jadi pernah Umar bin Aus itu menjabat sebagai gubernur di Mesir pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Jadi beliau mengirim surat kepada Sayyidina Umar, yang isi suratnya adalah bahwa sungai Nil tidak bertambah airnya seperti biasanya, kecuali dilemparkan seorang perempuan yang perawan ke dalamnya. Famarahu ayyul kafihi kitabuhu badal mar'ati, maka memerintahkan akan Sayyidina Umar agar dilemparkan ke dalamnya sungai Nil akan tulisannya, akan tulisannya badal mar'ati, sebagai ganti perempuan. Wa min jumlati ma huwa maktubun fihi, dan di antara jumlah sesuatu yang ditulis padanya surat tadi. Jadi di antara isi daripada surat yang ditulis oleh Sayyidina Umar adalah, innaka in kunta tatla'u min indillah, sesungguhnya engkau, jika ada engkau muncul dari sisi Allah, artinya jika ada engkau muncul karena Allah,
fatla maka muncullah. Wa in kunta tada'u min indi nafsika, dan jika wa in kanat innaka in kanat tatla'u min indillah, sesungguhnya engkau jika ada engkau muncul karena Allah, fatla maka muncullah. Wa in kanat tatla min indi nafsika, dan jika ada engkau muncul karena dirimu, fala hajata lana bika, maka tidaklah berhajat kami kepadamu. Fatala'a maka muncullah air sungai Nil seperti biasanya. Walam tulqa fihi ba'da dzalika imra'atun, dan tidak dilemparkan ke dalam sungai Nil sesudah demikian akan seorang perempuan. Wa minha, dan di antara manakibnya, maqalahu sesuatu yang telah berkata akannya sesuatu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan juga. Kanat ta'ti narun kulla amin ilal madinati syarifati, adalah datanglah oleh api oleh setiap tahun ke Madinah Asy-Syarifah. Jadi setiap tahun Madinah itu kebakaran. Fasyakal muslimuna dzalika li Sayyidina Umar, maka mengadu orang-orang muslim demikian kejadian kepada Sayyidina Umar. Faqala li ghalamihi, berkata Umar kepada budaknya, khudh hadzal rida'a, ambillah olehmu akan ini sorban. Fa iza ja'atin naru, maka apabila datang api, ambillah ini sorban, maka apabila datang api, fa'afridhu, maka hamparkanlah olehmu akannya sorban, fi wajhika, pada wajahmu. Wakul, dan katakanlah, ya naru hadza ridha Umar bin al-Khattab, wahai api, ini sorban Umar bin Khattab. Faya, maka dianya api, tarji'u, kembali ia api, li waktiha, bagi waktunya. Falamma ja'atin naru, maka ketika datang api, dajjatil muslimun, berteriak orang-orang muslim. Fa akhadhal ghulamu rida'a, maka mengambil ghulam akan sorban. Wa kharaja bihi, dan keluar ia gulam dengannya sorban, ila zahiril Madinah, ke zahir al-Madinah, yaitu ke tengah, di tengah-tengah kota Madinah. Wa faradu, dan memaparkan ia gulam, ia budak akannya sorban, ala wajhi, di atas wajahnya. Kama amaru sayyiduhu, sebagaimana merintahkan akannya budak oleh penghulunya, yaitu Sayyidina Umar. Wa qala ya naru, berkata ya wahai api, irji'i hadza ridha'a Umar bin al-Khattab, kembalilah kamu, ini akan ini adalah hadza ridha'u Umar bin al-Khattab, ini adalah sorban Umar bin Khattab. Faraja'at fil hali, maka kembali dia api ketika itu juga. Walam ta'ud, dan tidak pernah kembali ia api. Jadi setiap tahun Madinah selalu kebakaran. Kemudian orang-orang muslim itu mengadu, kejadian itu mengadulah orang-orang muslim kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar memerintahkan kepada budaknya untuk mengambil sorbannya. Maka ketika datang api itu, maka hamparkan sorban itu ke wajahnya. Tiba-tiba api itu datang, maka orang-orang muslim berteriak. Kemudian budak tadi mengambil sorban dan mengamparkan kepada wajahnya. Kemudian ia berkata, wahai api, kembalilah kamu, ini adalah sorban Umar bin Khattab. Maka api itu kembali pada saat itu juga, dan tidak pernah kembali dia. Wa manaqibuhu la tuhsa, dan bermula manakibnya Umar tidak bisa dihitung. Wa fadailuhu, dan kelebihannya Umar la tuqsa,
la tustuqsa, tidak dihabiskan, tidak bisa dihabiskan. Radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah darinya Umar. Wallahu a'lam bishawab.